Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tuluk Marbun. Dimanapun Anda saat ini berada, saya sapa Anda. Salam sukses, salam dahsyat. Kali ini saya akan berbagi tentang materi Facebook Marketing A to Z. Dalam video ini hanya sebagai pendahuluan ya, atau overview akan video-video sharing yang akan saya bagikan terkait dengan Facebook Marketing A to Z. Nah, jadi saran saya bagi Anda, jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan nanti tips-tips marketingnya ini. Nah, sebelum itu pastikan Anda subscribe terlebih dahulu supaya bisa mengikuti video-video tutorial berikutnya. Kali ini kita akan lihat dulu materi yang akan kita pelajari. Ya. Jadi tema kita ini Facebook Marketing A to Z. Jadi di sini akan saya kupas tuntas tentang Facebook Marketing dan dari beberapa e-book saya dan juga beberapa dari pengalaman saya juga tentu mempraktekkan dan juga ketika mengajar seminar ataupun workshop ya. Saya bagikan semua dan semuanya itu secara cuma-cuma ya. Dan Anda cukup hanya subscribe saja supaya tidak ketinggalan. Oke, kita akan melihat dalam beberapa video ke depan yang bisa Anda ikuti, itu berisi materinya nanti, yaitu yang pertama itu prinsip dasar marketing. Nanti kita bahas di sini prinsip dasarnya, sekalipun kita kasih overview-nya di sini. Saya kasih overview-nya, maksud saya. Kemudian nanti berikutnya kita membahas fitur-fitur Facebook sebagai media marketing, ya. Jadi ada fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita optimalkan untuk marketing, ya. Kemudian nanti bagaimana memulai, ya. Nanti kalau di sini sudah kita tahu prinsip dasarnya, kita tahu fitur-fitur apa yang bisa kita pakai, lalu pertanyaannya bagaimana kita memulai. Nah, setelah kita mulai, pertanyaannya bagaimana kita mengoptimalkan, karena kan seringkali orang bisa memulai, tapi mengoptimalkannya Anda bisa. Kemudian nanti kita bahas tentang Facebook Ads dan scaling. Nah, kalau kita udah bahas Facebook Ads dan scaling, itu sudah mencakup sebenarnya hampir 70-80% daripada materi Facebook Marketing A to Z, karena nanti kita akan membahas juga dari segi copywriting dan kontennya. Itu nanti pada video-video berikutnya, tapi yang saya tampilkan di sini ya. Tanpa panjang lebar, kita langsung masuk pada video ini. Prinsip dasarnya, ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, Facebook tidak dirancang untuk jualan, walaupun bisa dipakai jualan. Kalau saudara perhatikan, kalau Anda perhatikan, ya, Facebook awal-awalnya itu tidak pernah sebenarnya dirancang untuk jualan, walaupun makin ke sini Facebook menyediakan satu fitur yaitu marketplace di mana Anda bisa berjualan. Dan itu tentu bisa langsung di-share di Facebook pribadi. Tapi kalau pada awal-awalnya kita mesti tahu bahwa desainnya itu bukan desain marketplace, tapi desainnya itu lebih kepada sebenarnya membangun interaksi. Tapi nanti kita bahas interaksi pada poin berikutnya. Jadi itu dulu yang perlu kita tahu. Sekalipun demikian bisa kita pakai jualan, apalagi sekarang kan sudah ada marketplace. Kita bisa pakai jualan. Kalau dulu itu ada banyak, bahkan yang sekarang pun masih banyak akun yang dinonaktifkan, biasanya itu karena jualannya terlalu norak, ya.
Jadi kalau yang jualan-jualan terlalu norak itu akunnya bisa disuspend. Nah, oleh sebab itu, karena Facebook tidak pernah dirancang untuk jualan, tapi kita masih bisa pakai jualan, maka harus punya strategi. Nah, strateginya nanti pada video-video berikutnya. Jadi pastikan Anda subscribe supaya tidak ketinggalan ya. Kemudian Facebook itu sangat baik untuk membangun brand ya. Selalu bangun brand Anda terlebih dahulu. Kalau kita berbicara brand, saya bukan ahli branding, tapi saya pernah belajar dari Suhu Branding ya, Pak Subi, dan juga dari beberapa teman. Memang kalau mau belajar brand secara mendalam tentu ada lagi kelasnya dan bukan bagian saya tentunya. Tapi sekedar berbicara brand itu yang mau saya sampaikan di sini, Anda mau dikenal sebagai apa? Nah, kira-kira itulah brandnya. Jadi, kalau misalnya Anda mau dikenal sebagai penjual kain, ya kan? Atau sebagai traveler, atau sebagai pencari kopi, atau apapun yang Anda ingin dikenal, maka itu yang kita tonjolin. Nah, kalau seperti saya pribadi, saya kan sebenarnya lebih dikenal di dunia selling dan copywriting ya. Maka itu yang saya tonjolin. Tentu saya juga bisa marketing, saya juga bisa internet marketing. Itu tentu ilmu-ilmu pendukung. Tetapi kalau ketika orang mendengar Coach Tolo, mereka pasti akan terasosiasi dengan namanya selling dan copywriting. Nah, jadi yang perlu dibangun sekarang itu Anda mau dikenal sebagai apa? Ya, Anda mau dikenal sebagai apa? Kira-kira ketika orang mendengar nama Anda itu terasosiasi dengan apa? Misalnya seperti Pak Subi, ya pasti akan terkenal dengan yaitu brand. Misalnya seperti Pak TDW, ya kan? Akan terkenal dengan revolusi marketing. Nah, jadi setiap kali orang mendengar nama kita, maka sebenarnya itu akan terasosiasi ya dengan brand kita. Maka mulailah itu. Misalnya kalau Anda mau jualan baju, maka lebih fokus kepada desain, fashion, itu yang lebih ditonjolkan. Nanti kita akan bahas itu secara teknis, tapi setidaknya di sini ada overview-nya dulu supaya Anda tahu apa yang akan Anda kerjakan. Ya. Jadi bangun brandnya dulu. Brand itu siapa Anda. Bahkan sebenarnya nama kita itu brand kita sendiri. Makanya saya dari dulu pakai Tuluk Marbun ya. Ya, walaupun ada coach Tuluk selalu Tuluk Marbun ya. Memang saya pernah mencoba beberapa kali mengganti brand, tapi kayaknya setelah saya mengikuti Pak Subi juga, ya nama kita itu juga brand sebenarnya ada terasosiasi dengan itu. Nah, kalau sebagai di dunia trainer pasti saya lebih dikenal dengan selling dengan copywriting ya. Facebook marketing juga sebenarnya ya, tapi lebih yang paling mendominan yang dua itu. Nah, kira-kira sekali lagi saya ingatkan Anda mau dikenal sebagai apa? Kerjakan di situ, fokus di situ. Oke, kita lanjutkan lagi. Yaitu yang berikutnya, no trust, no selling. Anda coba bayangkan, kalau ada orang yang datang, yang baru add Anda, lalu memberikan penawaran yang bombastis, ya kan? Pasti Anda akan merasa ilfil, Anda akan merasa, kayaknya bukan deh. Nah, kalau orang yang tidak Anda kenal, walaupun penawarannya murah, Anda pasti lebih cenderung meragukan. Anda punya tendensi meragukan orang itu. Termasuk meragukan produknya. Lah ini setahu saya produk ini mahal kok di sini murah. Anda pasti meragukan.
baik orangnya termasuk pun barangnya, Anda pasti ragukan. Karena apa? Karena tidak ada trust, tidak ada kepercayaan. Anda tidak akan pernah membeli sesuatu yang Anda tidak percayai. Demikian juga sebenarnya target-target market kita. Mereka juga tidak akan pernah membeli sesuatu kepada kita tanpa ada namanya trust. Jadi kita harus membangun trust terlebih dahulu. Bagaimana orang-orang yang ada di Facebook Anda nanti kita, entah itu nanti fanpage atau Facebook pribadi, bagaimana kita membangun nanti nilai-nilai trust ini sehingga orang mau membeli kepada kita. Jadi dulu dari pengalaman saya ada banyak orang bertanya, waduh saya udah promosi, udah begini-begini, tetap aja orang tidak mau beli. Nah, kalau orang tidak mengenal kita, lalu kita promosi gila-gilaan, orang malah lebih curiga. Ini benar apa enggak sih? Ntar ketipu lagi. Sebaliknya, kalau orang sudah trust dengan kita, ya kita nggak usah promosi pun, kadang-kadang mereka akan tanya sendiri. Karena apa? Karena sudah ada trust. Maka yang ketiga ini, ciptakanlah trust daripada teman-teman Anda atau mungkin nanti likers Anda dari fanpage Anda, bangun trust. Bagaimana caranya membangun trust ini? Tentu namanya dengan interaksi. Interaksi itu sangat penting di dalam Facebook marketing. Kenapa? Karena interaksi akan menghasilkan transaksi. Jadi jangan berpikir akan ada transaksi kalau tidak ada interaksi. Tidak mungkinlah Anda tiba-tiba transfer duit ke orang tanpa Anda berinteraksi dengan orang tersebut. Itu kecuali kesalahan. Tapi kalau bukan kesalahan, itu tidak akan pernah terjadi. Maka bangunlah interaksi terlebih dahulu. Berinteraksi. Interaksi di Facebook itu bisa seperti like, komen, kemudian share. Nah, saya biasanya kalau baru-baru berteman dengan orang, saya like dulu statusnya. Baru mulai komen, baru mulai tanya. Dengan bahasa lain PDKT lah. Kalau dulu saya sering pakai ilustrasi seperti orang mau PDKT. Ya kan? Tidak mungkin baru kenal langsung ditembak. Yang ada kena tampar. Ya, kenalan dulu, ya kan? Pelajari dulu, cocok atau tidak. Kemudian menunjukkan bahwa diri ini bisa dipercaya dengan apa setiap kata-kata, ya kan? Sehingga ketika sudah ada percaya, baru mulai boleh nembak, gitu kan? Masa baru kenal aja udah nembak kan? Itu justru membuat orang rasa ilfil. Nah, prinsipnya sama di dalam marketing, di dalam penjualan khususnya ya. Tidak mungkinlah langsung terjadi transaksi tanpa ada interaksi. Ya, berbeda misalnya kalau orang belanja di marketplace, ya itu pun biasanya ada interaksi juga, ya kan? Tanya-tanya dulu. Kalau ada orang beli tanpa tanya mungkin karena udah survei dari toko A, toko B, dan sudah tanya ke sana ke sini akan minta rekomendasi orang terlebih dahulu. Kemudian juga akan melihat review. Jadi selalu membangun interaksi. Khususnya di Facebook, interaksi sangat penting. Karena apa? Sekali lagi, Facebook itu kan didesain sebagai media sosial. Maka kalau saya bilang Facebook itu DNA-nya itu adalah interaksi. Jadi kalau kita berbicara Facebook marketing, maka interaksi. Semakin Anda banyak berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Facebook, maka semakin tinggi brand Anda. Semakin tinggi trust-nya. Dan semakin memperbesar peluang Anda sukses dalam Facebook marketing. Kalau Anda jarang berinteraksi, bisa dijamin pasti gagal. Kalau rajin berinteraksi, bisa saja gagal, tapi akan semakin besar peluangnya sukses. Kali ini kita sudah belajar prinsip-prinsip yang menurut saya ini sangat mendasar, ya. Dan di dalam Facebook marketing itu sebenarnya Anda juga
apa yang harus kita lakukan, dan apa juga yang tidak harus kita lakukan. Yaitu ini yang sering dalam bahasa Inggris disebut do's dan don'ts. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau berbicara apa yang harus nanti kita kerjakan, ini akan saya bahas di setiap video-video berikutnya. Sekarang yang don't, ya. Yang don't-nya ini yang perlu saya tegaskan. Yang pertama itu kalau bicara don't itu, oke, ya, do's dan don'ts. Kalau kita berbicara do dan don'ts, ya, do-nya itu nanti semua akan saya bahas dalam video-video berikutnya. Kemudian don'ts-nya itu saya coba bahas sedikit sekarang karena nanti itu ini kan sifatnya progresif ya. Jadi mengalir saja. Jadi don'ts itu yang pertama itu jangan pernah spam. Nah ini coba Anda bayangkan, spam ini bisa berbentuk Anda inbox tanpa kenal, Anda tag tanpa kenal, kemudian Anda promosi di lahan orang. Nah itu kan kita anggap itu sebagai spam. Ya, jadi spamming itu dalam Facebook mereka itu kita anggap ketika Anda promosi tanpa izin dan promosi di tempat orang lain. Itu sangat tidak terpuji. Saya kalau lihat orang seperti itu sangat terganggu, apalagi sampai di tag-tag. Kelihatan orangnya kurang profesional. Harusnya ketika kita mau melakukan marketing, ya yang profesional sedikit lah. Jangan tag orang sembarangan, jangan iklan di Facebook orang, itu sangat tidak terpuji. Jadi jangan pernah lakukan. Apalagi kalau misalnya Anda baru kenal, jangan buru-buru inbox penawaran. Ya inbox say hello lah, kenalan dulu, akrab dulu. Nanti kan seperti yang saya bilang tadi, karena Anda sudah bangun brand, orang akan melihat timeline-nya. Dari timeline itu nanti mempelajari siapa Anda. Nah, saya mencoba membuat beberapa Facebook saya sebagai trainer ya. Saya melihat itu Facebook saya yang paling banyak temannya itu lebih di saya sebagai selling dan copywriting. Nah, kalau yang lain misalnya saya sharing seperti public speaker dan beberapa lainnya, ada peningkatan teman tapi tidak sesignifikan daripada Facebook yang saya lebih banyak share selling dan copywriting. Masih ada beberapa down nanti, tapi biasanya itu akan lebih bisa kita ikuti ketika materi ini berjalan. Sekali lagi, saya ini sifatnya progresif, jadi kalau ketemu ya kita ngomong. Oke, jadi don yang pertama yang mau saya ingatkan di sini, jangan pernah melakukan spam. Spam yang saya maksud di sini, Anda tag orang tanpa izin, Anda promosi di lahan orang lain, kemudian Anda promosi buru-buru promosi ya. Jadi saya mau katakan satu lagi di sini prinsip dasar ya. Saya mau tambahkan dulu ya. Oke, prinsip dasarnya. Penasaran adalah promosi terbaik. Jadi sebenarnya kalau kita mau promosi di Facebook itu, kita harus membuat namanya penasaran. Supaya apa? Supaya orang membaca, supaya orang melihat detailnya. Jadi kalau langsung misalnya seperti ini, kita udah share semua termasuk harganya, maka itu akan mengurangi namanya interaksi. Tapi kalau misalnya kita gantung-gantung sedikit informasinya, buat orang penasaran, buat orang bertanya, maka menghasilkan namanya interaksi. Nah, dari interaksi inilah nanti kita bisa pelajari, kita bisa melakukan tes dan ukur, kira-kira di mana kita yang lebih kuat. Oke,
Sekian video yang pertama ini, silakan di-subscribe, ataupun kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan mengingatkan, bila Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, biar bisa mengikuti video-video berikutnya secara khusus tentang Facebook Marketing A to Z. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Saya Coach Tolok mengucapkan semangat dahsyat, salam sukses dimanapun berada. Sampai ketemu di materi berikutnya.